possible Ya. untuk mendapatkan posting an economic growth of 6%. Karena kita punya driver yang besar. Cuma bayangkan, Abang bayangkan, ini dengan BUMN yang maaf ya, saya katakan carut-marut saja, kita bisa 5%, Bang. Nah, basically it is possible, sebetulnya juga sangat mungkin untuk membenahi BUMN, ya kalau perlu overhaul, dan kalau perlu lagi, Bang, yang memang sudah tidak bisa napas, sebaiknya ditutup. Bukan dilikuidasi sih, tawarin aja kalau memang ada yang mau beli. Pemerintahan Pragip yang akan datang, kalau fokusnya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 5% ini tidak terjebak di level 5%, it is a must, ya, a necessary condition bahwa yang pertama harus dilihat adalah kinerja BUMN. Gitu lah, Bang. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang sobat lama saya di channel ini. Beliau ini adalah seorang ekonomis yang membantu di Dewan Pakar TKN 02, di mana juga saya salah satu di situ sebagai ahli perumahan dan perkotaan, ya. Nah, mengapa saya panggil beliau ini? Karena saya lihat di dalam grup kita itu banyak sekali gagasan-gagasan luar biasa tentang ekonomi, keuangan, perbankan. Jadi saya terus terang ingin mengajak nanti menjadi kontributor yang terus ya mengikuti sampai kepada pelantikan presiden. Itu maunya saya. Tapi terserah beliau apa ada waktunya apa enggak ya. Nah, yang istimewa di sini saya lihat bahwa S1 sampai S3 ada dari Erasmus University Rotterdam, Belanda. Sama dengan sekolahnya papinya Pak Hasim yang dulu kemarin dia wawancara di sini ya. Dia sangat kagum dengan universitas itu. Nah, nanti akan saya tanya latar belakang kenapa dia masuk ke sana. Tetapi yang menarik bagi saya, BUMN kita belakangan ini banyak disoroti, terutama ketika Menteri Keuangan memberi statement di DPR bahwa banyak masalah ternyata dari soal kinerja dan seterusnya. Sementara beliau ini mengatakan justru BUMN ini punya potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kan jadi menarik kan? Jangan hanya 5%, kalau bisa 6-7%. Wah, sama dengan semangatnya Pak Prabowo. Bahkan Prabowo ingin 8%. Nah, jadi saya sapa dulu tamu saya yang terhormat ini, yaitu Pak Ferry Latuhihin. Siang, Bang. Selamat datang, Bung. Makasih. Kita udah berkali-kali tiba-tiba Anda harus menemani bos kita, Ketua Dewan Pakar menemui World Bank ya. Jadi nggak jadi kita. Nah, yang menarik bagi saya, seperti Anda katakan, BUMN ini kan punya potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Betul. Nah, mengapa Anda sebutkan seperti itu? Gini. Ya. Pertama-tama kalau kita lihat total aset BUMN dan outputnya, Bang, ya kan, terhadap GDP kita itu setahu saya sekitar 34%. 34%, ya. Artinya apa? Kalau mau mengangkat pertumbuhan ekonomi dari 5,6%, kita tidak perlu investasi baru. Asal BUMN-nya dibenahi dengan baik, ya. Kinerjanya dibenahi dengan baik, performance-nya, ya kan, manajemennya juga harus lebih baik. Nah, jadi dari situ entry point saya untuk berani mengatakan it is possible untuk mendapatkan posting an economic growth of 6%. Karena kita punya driver yang besar. Cuma bayangkan, Abang bayangkan, ini dengan BUMN yang maaf ya, saya katakan carut-marut saja, kita bisa 5%, Bang. Carut-marutnya dari mana? Dengan total aset hampir 10.000 triliun, cuma bayar dividen 81 triliun, itu kan cuma 0,8%, ya kan? Dan sebagian besar dari BUMN yang bank-bank ya, Mandiri, BRI, BRI. Yang lainnya sedikit. Nah, yang lainnya bukan cuma sedikit, Bang, tapi masalahnya juga bakar duit, ya kan? Abang juga tahu kan, karya-karya, ya kan? PMN terus, gitu kan ya. Oleh karena itu, usulan saya adalah satu, membenahi BUMN, ya kan? Untuk kinerjanya lebih baik, untuk pendapatan pajak yang lebih tinggi dan pembayaran dividen dari mereka ke negara. Mereka kan milik negara, ya kan ya.
Nah, yang kedua, menggait investasi baru nggak gampang, Bang. Ya. Apalagi dengan I-Core kita, incremental capital output ratio ratio. itu yang 7 begitu besarnya, itu tidak nendang. Untuk Ya, ya, penambahan 1% growth itu mungkin kita perlu investasi 2.000, 3.000 Ya, triliun, ya, ya ya, kan ya, 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 ya. baru mengangkat. Ya, Ya. ya, Oleh ya. karena itu, utilisasi daripada BUMN ini sangat krusial, ya Ya, kan? ya, ya. Dan saya melihat dari buku mereka itu sebetulnya banyak sekali yang underutilized. Oh. Artinya asetnya segini, ya kan, boleh bilang revenue-nya cuma segini, ya kan, itu kan jauh, perhatikan ya. Nah, basically it is possible, sebetulnya juga sangat mungkin untuk membenahi BUMN, ya kalau perlu overhaul, dan kalau perlu lagi, Bang, yang memang sudah tidak bisa napas, sebaiknya ditutup, bukan dilikuidasi sih, tawarin aja kalau memang ada yang mau beli, ya kan ya. Nah, kalau tidak memang ada yang mau beli, kenapa tidak ditutup, ya kan, toh dipiara-piara begitu kan ujung-ujungnya mati juga. Saya banyak mengalami itu. Nah, oleh karena itu pemerintahan Pragip yang akan datang, kalau fokusnya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 5% ini tidak terjebak di level 5%, it is a must, ya, necessary condition, bahwa yang pertama harus dilihat adalah kinerja BUMN. Gitu lah, Bang. Nah, ini harapan satu-satunya. Nah, selebihnya nanti, kalau kita mau meningkatkan lagi, yang juga merupakan satu necessary condition, adanya tax reform. Reformasi perpajakan, ya kan? Bukan cuma begitu aja, ya kan? Defisit kita naik, maka PPN harus dinaikkan dari 10 sampai 12%. Tidak begitu caranya, kalau menurut saya ya. Jadi harus ada kiat-kiat yang memang menguntungkan seluruh stakeholder, apakah itu pemerintah maupun pengusaha maupun konsumen, gitu kan, Bang? Nah, ini perlu pembenahan lagi, ya kan? Nah, yang ketiga tentu kalau mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5 ke 6% di samping 2 tadi yang saya katakan, perlu memberikan insentif kepada FDI, Foreign Direct Investment, untuk masuk ke dalam, supaya masuk ke dalam. Nah, saya kasih contoh, baru-baru ini saya atau tim ekonomi dari Dewan Pakar bertemu dengan orang-orang dari US Embassy. Ya kan ya, kita makan siang waktu itu di mana sih saya lupa, di Seribu Rasa kalau nggak salah ya. Nah, mereka sangat tertarik sekali membangun apa yang namanya supply chain ya dalam industri apa tuh chips ya, semiconductor. Ya kan, mereka masuk ke Thailand, mereka masuk ke Malaysia, mereka masuk di tetangga-tetangga kita, tapi tidak masuk ke kita. Indonesia, Nah, mereka kasih tahu, yang pertama adalah masalah manpower, kesediaannya, ya kan ya. Yang kedua, tidak salah regulasi-regulasinya, dan yang ketiga juga tidak adanya insentif, ya kan? Nah, ini membuat mereka akhirnya pada lari ke tetangga-tetangga kita. Nah, untuk pemerintahan yang baru, my advice is perhatikan juga ini potensi akan masuknya perusahaan besar ke negara kita, Bang. Betul. Nah, itu sangat mungkin sekali. Nah, yang menjadi terutama kendala paling besar adalah bukan infrastruktur, Bang. Infrastruktur bisa kita bangun dengan mudah asal punya uang. Tapi suprastruktur. Nah, ya kalau kita ngomong suprastruktur itu undang-undang dan regulasi. Ya, ini kan misalnya masalah labor lah ya, masalah upah buruh itu kan buat mereka mengerikan, Bang. Nggak mau masuk ke Indonesia karena sebentar-sebentar mereka bisa demo. Ya kan, nah ini kan membuat mereka deterring ya, menakutkan gitu loh. Beda dengan negara-negara tetangga. Ya, seperti Vietnam. Betul. Nah, menarik ya. Betul. Nah, jadi yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita yang akan datang, Pak Prabowo dan Gibran itu adalah suprastrukturnya ya, aturan-aturan mainnya, insentif yang diberikan kepada investor gitu loh. Memang banyak PR-nya, banyak sekali, Bang, saya bilang ya. Jadi ini tugas berat bagi Prabowo Gibran, pemerintah yang akan datang, bagaimana membuktikan diri bahwa pemerintahan ini sanggup mengangkat ekonomi kita keluar dari jebakan 5% ke level yang lebih tinggi. Nah, kita kembali dulu ke BUMN tadi. Pada suatu event, Pak Prabowo mengatakan, ya sekedar mengatakan tapi juga mengkritik, apa iya BUMN perlu membangun hotel
Betul. Saya sangat setuju beliau itu. Exactly. Itu nggak ada strategisnya hotel. Nggak Iya kan? ada, iya. Nah, yang perlu itu swasta aja kasih ya. Exactly. Real estate juga gitu. Betul. Nggak ada ini kecuali rumah menengah ke bawah. Iya, Nah, betul. gitu loh kira-kira ya. Nah, jadi poinnya begini sebetulnya. Di mana negara harus hadir, ya kan? Itu dia harus tahu. Jangan di mana negara harus hadir dia tidak ada, di mana negara tidak perlu hadir dia ada di mana-mana. Contohnya, Abang bilang hotel, rumah sakit juga, Pertamina juga, itu kan udah mulain ya dan segalanya. Sekuritas, Abang bayangin, saya dulu orang dana reksa, Bang. Ya kan saya bilang ini kan BUMN. Ya kan, sekarang ini sekuritas itu awalnya didirikan untuk mendongkrak pasar modal karena belum ada sekuritas lain. Awalnya kan. Nah, sekarang udah ada ratusan segitu banyak sekuritas, ngapain harus dipertahankan? Mendingan dijual kan, gitu kan ya. Nah, Abang benar. Jadi sekarang masalahnya bagi pemerintah kita yang baru nanti ini, Pak Prabowo dan Gibran, yang harus dipikirkan adalah di mana negara harus hadir dia harus ada, di mana negara tidak perlu hadir dia harus keluar. Untuk efisiensi. Nah, ini dah alasannya kenapa saham BUMN mungkin harus dijual-jualin. Dijual-jualin. Atau kalau nggak apa ditutup. Tapi kalau untuk sektor-sektor PSO ya, Public Service Obligation, ya itu memang negara harus hadir, Bang. Ya kan, PLN, Pertamina, pelabuhan, airport, ya kan, semuanya itu harus hadir. Yang strategis lah. Iya, dan mungkin untuk tadi Abang bilang ya masalah perumahan gitu kan ya. Memang kalau memang benar pemerintah punya kapasitas untuk menengah ke bawah, ya kan, di daerah yang memang ditopang oleh income, gitu kan, why not, gitu kan. Dan Bang, bukan itu aja, tanah negara kan banyak. Kenapa nggak dimanfaatkan? Gitu, ya dan kan? Kelihatannya Pak Prabowo kelihatannya dan Gibran ini akan memanfaatkan itu. Nah itu, jadi nggak perlu ngambil yang idol itu ya harus yang diaktifkan. Ya bahkan kan? Ada pikiran Pak Prabowo. Kantor-kantor yang ditinggalkan untuk di IKN itu di-convert menjadi low rent housing. Nah, bisa luar biasa kan? Vertikal. Jadi orang-orang bisa menyewa dengan murah kan? Benar. Memang harus ada kiat-kiat strategi ya kan yang baru ya untuk kembali lagi. 2 poin, Bang, kekurangan kita dalam membangun. Di mana-mana 2 poin itu paling penting. Masalahnya ya untuk membangun suatu negara. Pertama adalah manpower. Pasti ya dengan manpower yang harus manpower yang memang memadai. Yang kedua institusi, Bang. Ya kan? Kelembagaan. Ya. 2 ini sangat krusial dan kita banyak sekali institusi-institusi yang tidak functioning. Ya. Nah, ini harus dirubah gitu loh ya. Misalnya saya katakan, kalau saya Kemenek BUMN buat apa? Mendingan bikin super holding. Iya kan ya? Daripada Kemenek gitu kan. Itu kan tumpang tindih gitu kan. Ada Menteri Keuangan sebagai pemiliknya, dia sebagai pengawas operator ya kan, dan hasilnya pun tidak terlalu menggembirakan. Jadi terlalu banyak ketuanya di situ ya. yang mengkutak-kutik ya. Betul. Yang mengawasi lah namanya. Nah, kalau super holding kalau super holding mungkin ceritanya lain. Dia cuma perpanjangan daripada shareholder, yaitu Menkyu ya. Iya. Jadi kayak di apa loh di Temasek. Ya, kurang lebih mirip. Iya, Temasek ya atau Hasanah ya di Malaysia. Karena ada yang mengatakan ya, selama ini BUMN bukan entitas bisnis tapi entitas politik. Nah, iya, kita melihatnya begitu. Karena ramai betul, Bang. Karena mungkin begini ya, kalau kita lihat kan banyak sekali mereka yang relawan lah ya kan, kemarin kalau kita ngomong politik ya, jadi bahkan Abdi Sleng jadi komisaris Telkom ya kan, itu masyarakat kan tidak bodoh ya kan, pasti bertanya-tanya apa memang Telkom itu event organizer atau telekomunikasi gitu kan ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar, Pak. Iya, wajar. Artinya jangan diulangi gitu maksudnya kan? Ya, jangan diulangi. Iya, jangan. Taruhlah tempat, take the man on the right place ya. On the right place. Ya, kita mengharapkan di Dewan Pakar bahwa nanti tidak lagi terulang seperti itu ya kan, dan memang yang menjadi katakanlah posisi-posisi tertentu di BUMN, apalagi yang besar-besar ya kan, itu memang benar-benar orang yang punya latar belakang ya sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bidangnya.
Kayak abang misalnya Ya, kan dari dulu saya tahu kalau Bang Panangian tuh properti, perumahan gitu kan ya. Nah kalau ada kementeriannya di situ kenapa enggak misalnya ya kan ya. Jadi buat saya satu yang paling penting expertise orang itu harus match ya kan dengan perusahaan di mana ditempatkan the right man on the right place. Karena tanpa itu Bang, saya kembali lagi, ini aset terlalu besar, underutilized, cuma bayar dividen 0,81% dari total aset, dan ini habis lagi untuk bakar duit dengan PMN. Bagaimana kita mau ngangkat dari 5% ke atas? Nggak mungkin lah Bang. Ya, kan? Dan ada yang mengatakan BUMN-nya rugi tapi direksinya dapat tantium. Bagaimana kok bisa perusahaan rugi dia dapat tantium kan? Contoh gitu loh. Iya, benar. Ya, orang-orang swasta yang ngomong sama saya. Iya, ya ini kan istilahnya it is insulting lah intelligence ya kan ya. Itu ya kan ya. Nggak masuk akal lah. Mudah-mudahan ini harapan saya besar kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk mengurangi aroma politik di dalam BUMN. Pengelolaan ya. Dan kita nggak bisa hindari namanya politik tapi jangan terlalu kental ya kan ya. Nah kalau bisa dihindari, dan yang kedua kembali lagi bagaimana membangun BUMN dengan lebih baik ya kan, dari segi financial metrics-nya, apakah itu return on equity-nya, return on assets-nya. Jadi ada KPI-nya ya. Ada KPI-nya Bang. Nah itu harus dijadikan acuan untuk setiap kuartal mereka lakukan audit, yang tidak perform diganti. Kalau bisa ya, apakah itu BOD-nya, apakah itu BOC-nya, ya kan ya. Mau tidak mau kita memang harus bertangan besi sedikit, ya kan, karena memang cita-cita kita mau mengangkat pertumbuhan ekonomi ke atas 5%, bahkan jauh dari 5%, kalau bisa 7-8%, tapi necessary condition-nya harus kita benahi, ya kan? Nah, kalau menurut saya tidak ada cara lain selain BUMN, karena ini big players, ya kan, di dalam ekonomi. Karena besarnya kontribusi terhadap PDB. Iya, betul. Nah, kemudian ada yang mengatakan begini juga, kenapa BUMN bank itu berkinerja bagus? Karena ada pengawasan dari BI dan OJK. Nah, yang menjadi masalah katanya di industri kita ini kayak konstruksi, yang menjadi pengawasnya nggak ada. Ya, itu bisa jadi masalah pengawasan. Jadi pola-pola ininya nggak bisa diatur. Tapi yang lebih penting lagi Bang, bukan ada pengawasan berupa lembaga, tapi market. Nah, kalau market yang mengawasi itu tidak jauh lebih dahsyat daripada cuma sekedar lembaga, misalnya Dewan Pengawas gitu kan ya. Kalau bank itu Bang, yang namanya industri perbankan, industri yang paling banyak regulationnya. Karena apa? Dia mengelola uang orang Bang, ya kan? Dan ke equity-nya kan paling cuma 10-15%, 20%, selebihnya dana pihak ketiga, ya kan? Bond, subordination, dan segala macam. Nah, satu aja ada berumur satu bank aja kolaps, itu bisa seluruh bank deras, ya kan? Ini industri yang memang sangat risky sekali. Oleh karena itu mau nggak mau mereka yang memimpin di sana tidak terlepas dari mata pasar yang tiap hari mengawasi, ya kan? Nggak bisa itu, karena risikonya terlalu besar kalau mereka gegabah. Berbeda dengan real sector, ya kan? Nah itu yang benar-benar harus ketat diawasi oleh lembaga, ya? Karena ini terlepas dari mata market kan, ya kan, terlepas gitu loh. Jadi artinya Anda mengatakan aturan-aturan yang perlu harus dibuat lebih rigid ya? Ya, bukan cuma aturannya aja, juga tadi KPI-nya harus. KPI-nya, target-targetnya, semuanya, aset dan seterusnya. Dalam matriks tertentu. Tetapi dipetakan dulu di mana pemerintah harus hadir, di mana yang tidak perlu hadir. Misalnya farma, kan udah banyak farma, nggak perlu pemerintah hadir. Kenapa harus masih ada farma? Kalau menurut saya, ya kan, ada rumah sakit fine, ya kan, tapi juga swasta udah bisa bangun rumah sakit sekarang. Kenapa harus ada Perta Medica? Kan aneh gitu loh, ya kan? Nah itu Bang, jadi poinnya adalah kembali lagi, kalau fokus saya kembali membenahi BUMN dengan baik, kalau mau ekonomi kita naik keluar dari angka 5% menuju 6%. Ya, nah kemudian kalau nanti kepemimpinan untuk mengendalikan BUMN ini tetap seperti sekarang, misalnya ada BUMN juga, ya. Apa yang harus dibuat perubahan dalam hal tertentu? Ya saya rasa sih langkah awalnya adalah membentuk satu tim ya Bang ya, untuk memang in charge, ya kan, memang appointed and memang assign untuk kembali lagi
memetakan Semua kembali perusahaan-perusahaan ini mengecek memetakan satu-satu ya. satu-satu. Ini perlu apa tidak? Perlu apa tidak hadirnya negara ya? Betul. Yang kedua kalau perlu kinerjanya, kinerjanya, KPI-nya. Ya kan? Apa memang benar kita harus suntik kapital apa enggak ya kan? Sebab saya pernah mengalami satu kali, saya dipanggil oleh teman sebagai orang number one di BPPN tahun 2009. Dia bilang, bro, mau nggak bantuin gue untuk membenahi 3 perusahaan ini? Apa aja perusahaannya? A, B, C. Saya bilang, bro, bukan saya nggak mau. Daripada lu bakar duit, mendingan lu bakar ini perusahaan. Karena udah nggak mungkin dibenahin. Tapi tetap, setelah lihat ini ya? Iya, setelah saya lihat bukunya. Tapi terus dipertahankan, ujung-ujungnya mati, Bang. Ya kan, setelah suntik uang, ya kan. Sebenarnya saya bilang dari awal lu bakar, gitu kan. Daripada bakar uang dulu baru mati, gitu kan ya. Nah, kayak gitu-gitu pemerintah harus tegas dan mengambil keputusan. Jadi pemetaan yang pertama ya, di mana negara harus hadir. Kemudian setelah itu lihat bukunya. Iya betul Bang. Dibuat KPI-nya. Betul Bang. Yang tidak perlu pemerintah hadir dijual-jualin. Ya kan, yang aset-aset yang tidak perlu nggak kepake daripada ada di bukunya, baik jualin. Orang lain yang pakai untuk berproduksi kan begitu. Uangnya penjualan itu masuk ke kas negara, ya kan, atau invest di tempat lain. Begitu. Ini semua restructuring, Bang. Jadi kalau itu dan itu tidak pernah dilakukan. Kenapa ada? Mungkin kan juga banyak sudah mengetahui ini apa yang harus dilakukan, tapi kenapa nggak berani dilakukan? Gini Bang, karena kembali lagi kan Bang, sejak kita gini, Abang mesti, kalau saya kita mesti bedakan antara zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan satu tangan besi dengan zaman era demokrasi ya, di mana orang keroyokan berebut jatah, ya kan ya. Sehingga ya ini fakta ya Bang. Jadi saya melihat ini demokrasi kita ini kebablasan Bang. Ya maaf aja, kalau saya bisa salah. Correct me if I'm wrong, ya kan ya. Kebablasan saat sehingga BUMN yang tadinya entitas bisnis berubah menjadi entitas kepentingan, seakan-akan politik, seakan-akan, ya kan. Begitu juga dengan otonomi daerah, ya kan, ini kebablasan Bang, ya kan ya. Ini kebablasan banget sampai akhirnya tabrakan antara perda atau perusahaan peraturan daerah, bupati dengan provinsi bisa beda tuh Bang, ya kan. Bupati boleh bilang boleh pakai air di sini untuk dia punya proyek, tapi provinsi bilang ini nggak bisa itu. Nah kan tabrakan, investor yang susah kan. Nah kayak gitu-gitu Bang. Nah jadi semua kebablasan. Demokrasi is nice ya, tapi kita harus tahu limit-limitnya, ya kan. Dan sekarang Abang juga tahu bagaimana muncul raja-raja kecil di daerah-daerah gitu kan ya, yang disebut raja-raja kecil gitu kan ya. Nah zaman satu one man show dulu kan nggak ada itu. Semua dari pusat. Nah, jadi dalam kasus ini saya kepingin pemerintahan Prabowo Gibran nanti berani mengambil keputusan dari pusat dan mengatakan peraturan daerah tidak tepat. Jadi berdasarkan target-target yang ditentukan oleh pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah ngikutin KPI-nya ya. Benar. Gitu Bang. Jadi ini satu struktural reformasi yang memang mau nggak mau menjadi PR atau beban pekerjaan rumah untuk pemerintahan yang baru. Kan kemarin kan ramai juga tentang IKN, itu bagaimana itu, ya kan, ternyata mana investornya gitu kan ya. Nah yang di sini orang akhirnya karena sudah election, ya kan, Pak Prabowo sudah menang, ini seorang orang nih mengarah kepada Pak Prabowo, kan ini proyeknya Pak Jokowi gitu kan, Nah ini Pak Prabowo harus mengklarifikasi kelanjutan proyek yang super high ini ya, yang sangat boleh dibilang mercusuar lah ya, besar gitu kan, bagaimana kelanjutannya. Nah dalam kasus itu saya juga banyak dulu memberikan satu komentar, membangun kota itu tidak semudah membangun kawasan perumahan. Ya kan Bang, tentu. Ya kan, kalau kita bangun kawasan perumahan BSD misalnya, ya kan, atau Sentul City, itu mudah Bang, ya kan, tapi membangun kota harus ada sejarahnya. Tidak ada kota yang ujuk-ujuk langsung lahir Bang. Setiap kota itu punya sejarahnya.
Ya kan, bagaimana dulu Jakarta sebelumnya adalah Batavia, pusat perdagangan, ya kan, pusat aktivitas ekonomi, dengan sendirinya orang datang, jadilah satu kota, ya kan. Ini nggak bisa dengan tiba-tiba ada hutan kita babat langsung pluk, dia bisa jadi satu kota, ya kan. Itu big question mark gitu lah. Nah, tapi kan kalau ngomong IKN, apakah diteruskan atau tidak, saya rasa bakal diteruskan, tapi makan waktu, Bang. Nggak bisa kita paksakan dengan budget APBN kita yang masih terlalu mepet, ya, terlalu cekak, kita paksakan untuk membangun sesuatu yang baru kita lihat nanti hasilnya mungkin 40-50 tahun lagi. Ya. Jadi artinya poin Mas Latu di situ bahwa perlu adanya pembangunan yang bertahap, tapi sambil bisa menarik investasi asing. Exactly. Buat superstructure tadi ya, supaya ya kayak tadi itu ya. Persis. Dia mau investasi itu arahkan ke situ. Dari luar negeri. Kita harus mau mengikuti kemauan atau appetite daripada investor. Bang, nggak bisa kita mengatur-ngatur investor loh, dia punya uang kok ya. Dan mau kita tinggalkan pun nggak mungkin karena udah ratusan triliun. Ya kan, mungkin jadi mangkrak gitu kan. Tapi kita sesuai kapasitas saja kita teruskan. Gitu kan. Jadi bisa dikatakan karena pemerintah punya superstructure tadi, super infrastruktur, ya kan ya, itu namanya istilahnya super infrastruktur ya, untuk membuat aturan-aturan yang menarik bagi FDI masuk sana, bisa dipromosikan. Oh, seharusnya bisa. Saya malah pengen bilang begini, harusnya ada satu tim, ya, bukan tim otoritas, tapi tim khusus yang memang untuk memasarkan atau go roadshow keluar negeri, ya, ke investor-investor luar mengenai daya tarik daripada IKN ini. Gitu ya. Ada special team yang memang untuk roadshow, kayak gitu ya, memasarkan ya. Jadi ada satu aset yang namanya IKN, ya kan, kita bikin narasi, kita storytelling, kita jual story, ya kan, mereka catat. Dan kalau mereka ada pertanyaan harus kita jawab. Iya, saya agak sepakat ya. Artinya gini, otorita adalah untuk mengawasi pembangunan. Sementara task force untuk menarik investasi. Itu beda view, beda ya. Betul, Pak. Beda purposes, ya kan, Pak? Betul. Jadi Anda lebih menekankan itu ya? Iya. Di situ dia jelaskan prospeknya, apa hubungan dengan Balikpapan, Samarinda, apa keuntungannya, ada segala macam ya. Betul. Ya. Ada kayak tim marketingnya. Iyalah, tim marketing lah. Artinya yang juga punya KPI kan? Ya, betul. Targetnya begini, sekian tahun sekian ya. Benar, kalau enggak ya pecat gitu. Iya. Kan simpel ya kan. Simpel ya. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau begitu ya, Anda sebagai ekonomis yakin bahwa pencapaian 7% untuk in between 2025-2029 sangat mungkin ya? Gini, hitung-hitungan saya sangat mungkin, ya kan. Pertama adalah melalui BUMN tadi, necessary condition, ya kan. Yang kedua, kebetulan kita lagi merombak juga struktur daripada kelembagaan di negara kita, Bang. Salah satunya adalah nanti mungkin ada 4 badan baru yang akan dideklarasi oleh Pak Prabowo setelah pelantikan. Nah, salah satunya lah badan yang kebetulan saya dan teman-teman di Dewan Pakar yang boleh bilang yang kita bikin lah ya, dari Hang Tuah sebutnya ya, yaitu Badan Pengendalian Perubahan Iklim. Nah, ini terkait dengan masalah karbon, Bang. Ya kan? Dan kalau kita ngomong karbon, itu saya hitung-hitung setelah Paris Agreement tahun 2030 nanti, di mana pajak karbon itu akan semakin ketat, saya hitung-hitung kita bisa menghasilkan 80 miliar US dollar per tahun dari dagang karbon, Bang. Ya, karbon negara, sovereign carbon credit namanya. Nah, oleh karena itu kita membentuk yang namanya BPPI untuk menjadi semacam bukan super body ya, tapi sebagai regulator satu pintu. Ya kan? Apa ini BPPI ini? Coba kepanjangannya. BPPI adalah Badan Pengendalian Perubahan Iklim, Bang. Di situ ada salah satunya mengenai karbon, kan. Di lain-lainnya ada biomass, ya kan. Ada listrik sampah, listrik biomass, ya kan. Whatever it is, ya kan. Tapi yang jelas ini it has to do, ini berkaitan dengan green economy. Ya kan, sekarang concern seluruh dunia adalah climate. Panas yang gila. Bahkan dibilang untuk perusahaan-perusahaan swasta kemarin masalah karbon itu mereka udah banyak juga bikin duit. Ya kan, ada satu perusahaan yang deal dengan VW dan Shell, mereka dapat 7 triliun ya kan. Tapi sayangnya ada masalah dengan negara.
sovereign, kedaulatan karbon negara kalau nggak salah diambil. Ya kan, nah, makanya perlu badan ini untuk mengawasi supaya negara tidak kecolongan, gitu kan, supaya negara tiap tahun mendapat income juga dari karbon, gitu kan. Luar biasa tapi income-nya sampai luar biasa, Bang, luar biasa. Ribuan triliun kita bisa dapat dari karena apa? Kita punya kekayaan alam tuh luar biasa, Bang, yang namanya natural based solution. NBS atau disebut VOLU, Forest and Other Land Uses. Kita punya 134 juta hektar hutan. Nah kan bayangin bagaimana carbon capture-nya mereka, belum lagi kita punya gambut yang luar biasa, mereka kan juga karbon penyerap, ya kan, mangrove. Dan kalau ini kita kasih swasta untuk menjadi project mereka, ekosistem, project developer, let's go, mereka asal jangan mencuri, asal dikontrol. Betul, yang BPPI tadi milik negara jangan dicuri. Kayak gitu, Bang. Ini bakal making money. Iya, karena begini, Bung ya. Banyak proyek-proyek yang sovereign, wealth dan segala macam ya. Itu kan saya dengar-dengar dari dalam. Ada orang Amerika yang menjadi atasan saya dulu 25 tahun lalu. Saya kemarin ketemu. Dia bilang negara ini di departemen itu banyak yang malu-malu gitu loh. Karena dia mau jual aset. Sementara sananya udah tahu asetnya di markup. Masa mungkin dijual yang di markup? Dan sini nggak mau declare diskon. Karena memang sudah di markup gitu loh. Kayak BUMN itu loh. Jadi di sana mana mungkin mau beli. Kayak contohnya gitu. Dibiarin. Sovereign wealth juga itu. Dari Arab katanya masuk. Mana mungkin Arab masuk. Ya tadi itu supra infrastrukturnya nggak jelas. Gini. Ya udah. Jadi banyak yang mandek karena nggak transparan. Iya, betul. Benar ya? Setuju ya? Betul. Dan buat mereka, saya kayak teman-teman saya yang kebetulan bergerak di bidang infrastruktur ya, kayak jalan tol misalnya, ya kan ya. Once mereka roadshow, misalnya ke negara-negara Eropa ya, apakah itu London, ke Jepang atau ke Uni Arab, ya kan, ke negara-negara Arab. Ujung-ujungnya begitu kita cerita tentang numbers, ya kan, ROE, ROI, payback period, whatsoever it is, rule of law, aturan, ya kan, masalah liga. Ini Bang, nah seringkali orang kita nggak bisa menjawab. Jadi tol kita ya sulit laku sama asing, gitu kan ya. Nah jadi abang benar, jangan pernah kesampingkan masalah liga. Ya, karena yang namanya rule of law itu udah paling penting. Orang nggak bisa ada perlindungan hukum bagaimana? Betul. Ya kan ya, ada apa-apa ya kan? Nah itu makanya saya bilang pertama adalah kalau permintaannya kan perhatikan rule of law untuk menarik investor. Perhatikan juga yang namanya kembali lagi suprastruktur. Yang membuat orang tertarik. Betul. Yang kompetitif. Betul. Yang perhatikan juga yang masalah kesehatan. Ya, nggak ada investor masuk ke negara yang rakyatnya tidak sehat. Nah ini terkait juga dengan makan gizi nasional gratis, ya kan? Ada kaitannya dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Nah selebihnya adalah jaminan kesehatan, Bang, seperti BPJS, ya kan? Itu plus poin untuk investor asing, ya kan? Ya berarti masyarakat nggak usah khawatir, ya kan? Ya bahwa kesehatan mereka dijamin oleh negara. Jadi stabil ya? Iya, stabil. Jadi banyak sekali, dan saya harapkan juga nanti pemerintahan Pragip yang akan datang itu diisi oleh manpower, orang-orang yang memang punya kompetensi, Pak. Ya bukan cuma sekedar istilahnya karena dia makhluk politik maka dia mendapatkan posisi ini, bukan kalau menurut saya. Harus memang sesuai kompetensinya, sesuai kapasitasnya, ekspertisnya, pengalamannya, dialah yang berhak untuk meraih. Ya, jadi artinya roadmap untuk mencapai 7% itu sebenarnya bisa dibuat ya? Bisa. Ya, dari BUMN, dari yang tadi karbon dan segala macam. Nah, Abang bayangin kalau kita lihat total aset dari BUMN kita terhadap GDP kita itu cuma 40%. Cuma 40%. Sedangkan negara-negara tetangga kayak Thailand sudah 70%, Bang. Iya, Malaysia juga 77%. Kita jauh di bawah. Singapura 150-160%. Ya, luar biasa total aset
ya kan ya. Nah kita ini selalu mandek bang, ya kan. Contoh, saya kasih contoh Krakatau Steel. Ya. Sejak dibangun tahun 77 kalau nggak salah, produksi mereka cuma 2 juta ton dan salah satu yang membantu adalah kalau nggak salah itu keluarga Mittal ya, orang India. Ya kan? Iya, tahu. Ya, nah, yang ada di Surabaya itu. Nah, mereka punya pabrik baja ya di India sana sudah berproduksi 144 juta ton. Krakatau Steel masih 2 juta ton. Gimana sih? Setelah berpuluh-puluh tahun, ya kan apa yang dikerjakan oleh mereka. Nah, tapi memang ada sejarahnya bang kalau BUMN. Sejarahnya itu panjang. Sejak Belanda, sejak kita merdeka, ya kan? Belanda diusir-usirin, yang dinasionalisir perusahaan-perusahaan Belanda kan kita nggak punya orang. Iya kan? Dan pada waktu itu makanya saya bilang, dan pada waktu itu karena memang kita udah sakit hati sama Belanda, tidak seperti negara-negara Inggris jajahannya. Mereka masih bersatu, persemakmuran kan? Dengan demikian mereka learning by doing, ya kan? Dengan mantan ada transfer, ada transfer teknologi, transfer sistem, transfer knowledge segala macam. Nah kita enggak. Ya kan sampai Bung Hatta pun menggerutu pada waktu itu. Ini siapa yang mau ngerunning company besar seperti ini? Peninggalan Belanda, termasuk Pertamina waktu itu kan ya. Akhirnya apa? Diberikanlah kepada mereka maaf aja baju hijau. Enggak kan ya? Karena dianggap baju hijau mampu mengomandoi ketimbang rakyat biasa. Nah ini kan jadi keterusan. Jadi dari awalnya aja ini udah entitas politik. Iya kan? Sejarahnya ya. Sejarahnya. Nah, gampang gitu loh. Tapi Pak Prabowo harus berani mengambil keputusan, mengembalikan entitas bisnis kepada BUMN. Ya, jadi artinya kalau kita buat peta jalan tadi untuk 7%, itu bisa terjadi di tahun 2027? Ya, saya rasa yang penting increasing, ya ada perbaikan, ya kan. Nanti kita lihat kalau ada perbaikan iklim investasi itu multipliernya panjang, Bang. Bisa akselerasi. Ya, kalau memang udah ada kiat-kiat ramuan-ramuan tertentu yang membuka pintu, ya kan, dan aromanya baik, asing bisa masuk. Tadi kan saya bilang, ya kan Amerika tertarik sekali membangun semikonduktor di sini, ya kan. Tapi regulasinya, nggak bersahabat, ya kan. Nah, cepet bang bisa 7% dengan gampang. Nah, sekarang untuk memetakan persoalan appetite tadi di antara orang yang tidak masuk ke sini. Gimana tuh? Apakah dilakukan semacam riset atau apa? Ya gini lah, kita kalau soal masalah riset sih sebetulnya kita banyak rekod yang bisa kita pakai ya. Entah industri A, industri B, kita tahu company-company-nya dan kinerjanya dari laporan keuangan mereka dan segala macam ya kan. Yang paling penting bukan riset, political will. Oh enggak, asumsinya Pak Prabowo punya political will sangat kuat. Nah, itu bang. Sangat kuat. Itu yang diperlukan. Sangat kuat itu. Kalau itu jangan kita ragukan kalau itu. Enggak, saya juga ya kan. Itu makanya kan abang udah bilang begitu. Harusnya tinggal bagaimana pukul gongnya. Kan begitu ya kan. Yang political will is there. Ya kan. Sekarang bagaimana nih resepnya. Ya kan. Kita bikin resepnya. Diam-diam saya juga bikin resep. Oh iya. Ya bikin paper ya. Ya terutama untuk BUMN itu Pak. Iya. Jadi karena kan ada Anda selain ekonomis juga financial advisor. Betul. Jadi tolong dibuat. Ya hadir negara yang ini. Iya. Ini nggak perlu hadir. Nggak perlu hadir. Lalu yang hadir itu ada grade A, grade B, grade C. Grade C ini perlu suntikan. Grade B ini perlu perbaikan dan segala. Anda bisa buat itu. Bisa. Yang perlu suntikan ada KPI-nya. Apa targetnya? Kamu bayar dividen berapa? Itu kan simpel bang. Oleh karena itu saya harapkan nanti yang menjadi wakil Menteri Keuangan itu orang yang paham corporate. Orang yang paham bisnis, orang yang paham investment. Ya, menterinya memang harus paham fiskal. Tapi wakilnya harus paham corporate, Bang. Ya kan? Nah, kenapa? Karena kita megang nih shareholder daripada ratusan BUMN loh. Dengan total aset 9.000, 10.000 triliun. Jadi kalau mau UMN-nya tidak paham, itu sebentar-sebentar ada monyet datang minta uang, ya kan? Ya kan? Main kasih aja bakar terus lah itu. Harus, dan saya selalu tekankan kan di Dewan Pakar ya. Siapapun menterinya nanti, wamennya harus orang yang paham corporate. Abang juga kan baca. Kan? Betul. Dan saya kira apa yang dilakukan kementerian sekarang harus ditransformasikan dengan yang baru nanti.
Karena Ya, ada tugas untuk ya, tax, ya, ya. revenue, Ini, tugas untuk membuat roadmap untuk 7%, ya kan? Jadi ya. banyak yang baru ya. Banyak. Ini masa transisi ini memang bagus ya. Jadi tidak terlalu istilahnya tidak shocking lah dengan muka baru nantinya pada saat Pak Prabowo dilantik. Oh ini siapa lagi? Lalu sekarang kan udah ditaruh misalnya kayak Pak Tommy Jiwandono. Lalu satu saat dia jadi Menko atau jadi Wamen, orang udah nggak kaget lagi. Dan orang juga akan bisa tebak, oh dia tidak akan melakukan suatu tindakan drastis melawan yang lama kan gitu. Ada kontinuitas. Di samping ada ramuan-ramuan improvisasi. Ya, jadi artinya tim ekonomis dari tim pakar ini bisa membantu menteri nanti di tingkat eksekusi membuat tadi itu racikan-racikan yang perlu dilakukan itu kan. Betul ya, kita so far sekarang sudah berhasil ya membuat atau membuat satu badan baru yang nanti akan diresmikan oleh Pak Prabowo. Itu hasil kerja kita di Dewan Pakar, ada satu timnya yang namanya Badan Pengendalian Perubahan Iklim. Dan sekarang PPP. Memang sudah masuk di Bappenas. Tinggal nanti tunggu stempel, mungkin baru on terkait dengan anggaran, baru bulan Januari kita bisa beroperasi. Tapi at least sudah ada buahnya, Bang. Yang itu nomor 1 ya. Nomor 2 tadi ada? Nomor 2 katanya Badan Penerimaan Negara. Itu juga masih dalam pengolahan ya kan. Yang ketiga ada masalah apa sih? Mohon maaf saya itu dulu. Kalau Badan Penerimaan Negara itu memisahkan pengelolaan uang dengan penerimaan ya? Iya. Di bidang keuangan ya? Jadi ini badan yang mengelola, boleh dibilang sih Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai ya, segala macam ya. Jadi ini badan ini sebetulnya khusus, tidak ada dengan pengeluaran ya. Khusus penerimaan. Kalau pengeluaran nanti mungkin lebih tepat Bappenas ya, tangannya ya. Nah, ini juga kalau advice saya, perlunya badan ini harus mempunyai underlying reason. Underlying reason. Misalnya? Misalnya underlying reasonnya apa? Untuk menaikkan tax ratio. Misalnya, ya kan ya. Nah, kiat-kiat menaikkan tax ratio itu apa aja? Misalnya ya, reformasi pajak misalnya, ya kan badan ini yang involve and deal with such a problem. Gitu. Bukan cuma sekedar badan baru, tapi aktivitasnya sama kan lucu. Ya kan ya, harus mempunyai mainan baru gitu ya. Dan itu berarti memang badan ini diperlukan gitu kan ya. Nah, jadi kita menurut saya sih ya saya optimis in the sense bahwa akan ada satu perubahan institusional ya di pemerintahan Prabowo. Ya, itu tadi 2 ya, BPP sama ini ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga kalau nggak salah masalah bulog ya untuk distribusi beras segala macam. Banyak kan orang komplain mengenai beras ya kan, penyalurannya, petani juga menjadi tidak bagaimana lah, saya nggak terlalu involved juga diberikannya ke import ya kan segala macam. Ini dunia tersendiri lah intinya menjamin logistik kita. Yang keempat itu kalau nggak salah, wait a minute, keempat Badan Gizi Nasional. Itu sudah hampir rampung ya? Udah hampir rampung. Iya sih. Jadi ada badan-badan baru yang memang dibutuhkan oleh negara. Ada satu lagi, setahu saya, di bawah Pak Hasim, itu Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan. Jadi di split PU dengan PR. Ya, karena untuk membuat 3 juta itu dia bilang, Pak Hasim bilang ini harus dibuat sendiri kata dia. Oh iya, dipisah. Itu gini loh, kalau overcrowded itu dia. Itu orang terlalu besar kerjanya. Ada IKN, ada jalan tol, ada ini kan. Kalau perumahan nggak ada urusan sama ini. Itu dia itu di split. Bukan kata bangun rumah perlu beton juga ya kan. Kadang-kadang kita campur kita lucu juga. Jadi gini loh, optimisme Bung Latu ini memang luar biasa ini ya. Kenapa? Kalau seorang ekonomis sudah pesimis ya, yang saya lihat, jadi ya mungkin ya komentar-komentarnya ini kan bisa jadi. Jangan saya against it. Gak ada masalah. Gitu. Teman-teman saya banyak ekonomis juga, mereka sangat pesimis sekali. Nggak mungkin bisa keluar dari 5%. Saya bilang karena Anda tidak tahu dari mana pintunya.
kalau Anda punya pintu adalah new investment, memang tidak mungkin. Ya, ya. Saya punya pintu yang lain, apa? BUMN. Ya, yang di depan mata itu. Di depan mata itu. Ya kan tinggal tabok aja kan. Nggak perlu coba-coba lagi. Ya kan banyak yang pesimis, Pak. Karena mereka tidak tahu pintunya dari mana untuk mendapatkan angka 6%. Ya kan? Kalau mereka pikir ya I-Core. Soalnya kalau orang bikin I-Core yang begitu tinggi, mikirnya new investment nggak perlu. Kita udah ada aset 10.000 triliun kok. Bagaimana mendongkrak utilisasi mereka, mengefisienkan operasinya, membayar dividen kepada negara, membayar pajak kepada negara. Itu jauh lebih besar daripada direct investment yang tiap tahun cuma 1.000 triliun. Nah, kemudian dalam penciptaan lapangan kerjaan, kalau itu pun dibesarkan, itu dengan sendirinya ya? Oh, dengan sendirinya kalau memang company profit, mereka menyerap tenaga kerja, Bang. Dan expand. Iya, benar, expanding. Dan they need people, they need labor, ya kan? Nah, itu juga salah satu cara untuk menyerap tenaga kerja. Kalau investasi baru berapa sih serapannya? Dan kita lihat 10 tahun katanya Pak Burhan waktu itu, investasi itu ya segitu-segitu aja. Ya, memang itu karena itu tadi masalah supra infrastruktur itu kan? Iya, infrastruktur kita sekarang 10 tahun Pak Jokowi begitu intens membangun, ya kan kita harus akui, Bang. Itu hasil karya beliau. Apa yang bagus kita akui, ya kan? Kita begitu sekarang dengan gampang ke Jawa ya, dengan jalan darat, jalan kereta dan segala macam. Kita harus akui ini hasil karya beliau, gitu kan ya. Nah, tapi tentu masa 10 tahun tidak bisa lah membenahi semuanya. Ya kan harus dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang. Nah, salah satunya PR-nya adalah benahi BUMN, benahi suprastrukturnya, aturan-aturannya, benahi rule of law-nya, supaya orang menarik, kasih insentif kepada foreign direct investment, seperti tadi Amerika bersedia membangun semiconductor industry, kan nggak omon-omon. Jadi dan saya kira masih akan banyak rentetan dari orang yang pengen investasi di Indonesia yang investasi di ASEAN ya. Banyak, Bang, karena market kita big, ya kan, 270 juta manusia is a big market, Bang. Bayangin kalau Abang punya industri EV ya, electric vehicle. Karena Abang nyari negara yang marketnya besar, ya kan? Ini 270 juta penduduk loh, simpelnya ya. Bagaimana mereka bisa investasi di sini dan menciptakan lapangan kerja kan gitu. Dan kelihatan sekali EV itu kan Cina buru-buru masuk ke Indonesia. Buat mereka. Ada dia lihat potensi marketnya. Kita juga young population, Bang. Artinya masa produktif. Gen Z ya. Kan, rata-rata 28-29 sama kayak India, ya kan, masa yang masih sangat produktif. Nah, yang kita sebut ini bonus demografi, ya kan ya, ekonomi nyebutnya bonus demografi. Nah, ini harus bisa kita manfaatkan. Ini sampai bonus demografi sampai 2035. Iya, orang pelan-pelan akan aging ya. Jangan sampai kita belum kaya udah mati kan gitu. Ya kan? Iya, betul. Kayak Cina sekarang itu worry-nya mereka udah mulai turun ya. Iya, udah mulai aging population, dan karena juga peraturan mereka one child dulu. Nah, sekarang kena batunya gitu kan ya. Nah, kita lihat growth-nya juga udah mulai turun dari fantastis 10%, 9% sekarang ke 5%, bahkan lower ya kan. Nah, mereka worry, kita belum kaya nih, baru 10.000, 11.000 income per capita GDP kita ya kan ya. Jangan sampai kita mati sebelum kaya. Nah, India malah melebihi dia sekarang dalam soal jumlah population. Iya, India juga similar lah kalau jumlah populationnya, dan kelebihan India memang. Dan pertumbuhan India sekarang sustain 7,5%. Justru itu. Jadi itu yang harus kita ikuti kan, model-model gitu ya? Iya, benar. Jadi kembali lagi, masalah ekonomi adalah masalah konsep, bukan masalah ideologi. Saya sering marah kalau orang bukan ngomongnya itu ideologi ya, berbau ideologi lah ya, nasionalisme lah apa, enggak. Ya kan, yang penting udah nggak zamannya itu ideologi. Udah nggak zaman. Yang penting any investment create jobs. Ya, itu untuk kemaslahatan masyarakat. I don't care dia punya ideologi apa. Dan saya kira Indonesia karena dia netral, non-aligned, saya sebenarnya nggak terlalu ada masalah dengan investasi. Cuman karena birokratnya mindsetnya masih belum terbuka, itu aja. Jadi suprastrukturnya itu tadi kalau bisa dipersulit
Kalau bisa dibikin susah, kenapa harus gampang kan gitu? Itu. Jadi itu soal mindset ya, attitude itu kan. Iya, attitude. Ya. Dan kalau pemimpinnya Pak Prabowo, saya yakin berubah itu. Iya, kita perlu figur-figur seorang macam Pak Prabowo karena backgroundnya memang komando, ya kan, dan berani mengambil keputusan yang tidak ragu-ragu, ya kan, itu kita perlukan. Ya. Jadi jangan figur yang jangan. Kalau militer tuh tegas. Ya, dan kelihatannya wapresnya juga mirip dengan masih Prabowo muda, juga, ya, tapi kan? tegas juga ya. Iya, masih muda dan udah belajar dari ayahnya selama 10 tahun. Dia tahu how to what is the rule of the game, ya kan. Mungkin juga dia akan belusukan, ya kan, Mas Gibran nantinya seperti ayahnya waktu periode pertama, ya kan. Jadi ini kombinasi yang bagus lah antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Bagaimana tanggapan Bung Ratu terhadap pengangkatan dari Pak Burhan, Ketua Dewan kita, menjadi komisaris BTN? Yang bagus kan, itu bagus. Satu, berbilang satu kejadian yang memang kita tahu bahwa yang dibutuhkan untuk posisi tinggi itu orang yang berpengalaman. Orang yang memang sudah makan asam garam di ekonomi kita. Malah aneh kalau misalnya jadi komut PLN relawan misalnya, yang umur juga masih hijau. Kalau Pak Burhan sih memang sangat pantas. Keuangan moneter, ya kan, perekonomian, menteri. Beliau bekas menteri, dan terutama bekas gubernur Indonesia, ya kan, pernah di World Bank. Koneksi juga lengkap, ya kan. Nah, jadi tepat sekali mengangkat figur-figur seperti Pak Burhan di BUMN yang besar. Ini raksasa ini. Ini raksasa. Ini paling besar, perusahaan paling besar itu PLN. Exactly, total asetnya gila ya, kan ya. Nah, tinggal nanti bagaimana Pak Burhan mengelola posisinya tadi dengan baik. Tapi kalau knowledge sih Pak Burhan tentu punya. Pengalaman nggak diragukan sama sekali ya. Terutama anak-anak company-nya ya Bang ya. Kan ada 4 anak company PLN yang vital, Genco 1, Genco 2 ya, PLN Primer Energy sama Icon Plus, gitu kan ya. Nah, kalau bisa itu anak-anaknya ditransformasi, ya kan. Ya saya sudah bikin roadmap-nya. Oh ya, terima kasih dong. Ngomong-ngomong, Bung Ferry ini dulu kan dari Maluku kan? Nah, apa penyebabnya kenapa pilih S1 sampai S3 di Rotterdam? Itu sebetulnya apa tuh? Gini, sebetulnya relasi Indonesia dengan Belanda ya masih kental lah ya kalau menurut saya ya. Iyalah. Dan kita kalau pendidikan waktu zaman dulu juga kan orang masih belum berkiblat ke Amerika. Apalagi kan abang tahu Arifin Soregar, Radius Prawiro, zaman Orde Baru kan, Belanda ya kan, banyak Pak Mitro, Hadi Kusumo ya kan, begawan ekonomi kita, Hatta dari Belanda ya. Jadi saya sebagai anak muda tuh melihat mereka, ini Belanda ini. Kiblatnya waktu itu ya. Iya, berkiblatnya. Baru later kan orang ngambil MBA di Amerika gitu kan ya. Nah, itu later baru 90-an kan. Nah, jadi kalau abang tanya kenapa Belanda, ya memang pada waktu mindsetnya tentang pendidikan saya masih percaya Belanda. Nah, kemudian apa perbedaannya yang khas antara Belanda ekonomis ya, dari sudut pandang ekonomis, dan Amerika? Sebetulnya sekarang udah hampir nggak ada. Ya. Cuman kalau ngomong kuliahnya memang ada perbedaan, Bang, antara Eropa dan Amerika. Kalau di Eropa itu ditekankan teori. Yang namanya university itu sebetulnya itu theoretical semua. Ya kan, pelajarannya tuh boleh dibilang kalau ke ekonomi banyak matematiknya lah ya, kurva-kurva yang jungkir balik, differential equation, integral segala macam. Nah, kalau Amerika lebih pragmatis, Bang. Saya ngelihatnya yang penting hasilnya apa, ya kan. Lo belajar model-model yang khusus gitu, hasilnya apa kan gitu, ya kan ya. Walaupun perbedaan lainnya kalau di Amerika ada Ivy League, ya kan, universitas top ya, seperti Harvard, Princeton, Yale, MIT, ya kan. Kalau di Eropa tuh hampir sama sih, Bang, kecuali kayak Oxford dan Cambridge ya. Tapi kalau di Belanda itu universitas Erasmus sama Tilburg sama Leiden sama Amsterdam itu dianggap sama kualitasnya, rankingnya sama, gitu kan ya. Dan semua kebanyakan negara.
Ya kan, kalau di Belanda tuh hampir semuanya negara, nggak ada universitas swasta. Oh, Ya, dan pada zaman saya kebetulan subsidinya 97,5%, besar sekali. Tapi kalau sekarang udah beda. Mahasiswa asing datang ke sana sama seperti mereka pergi ke Amerika. Ya kan mahalnya ya. Oh ya kayaknya ya. Walaupun sedikit katanya sih lebih murah di situ. Katanya. Enggak juga. Enggak juga ya. Sama ya. Sama. Iya. Tapi banyak orang katanya yang lebih nyaman di sana, sepedaan dan segala macam. Oh iya, kalau Belanda apa namanya ya kan, lebih nyaman kata dia. Tata ruangnya bagus, ya kan. Sosial, kehidupan sosialnya. Ya, juga. Dan begini, kenapa Amerika pragmatis? Ya, contoh subprime mortgage itu karena kepragmatisan menerapkan ilmu jadi rusak sendiri. Iya, dan juga udah terlalu financialize. Iya, financialize. Iya. Amerika bagaimana apapun di financialize. Dikutak-atik. Rusak sendiri. Iya, rusak sendiri. Over. Iya. Itu nggak baik juga. Iya, baik. Kalau kita under financialize. Itu balik. Under utilize. Iya, under financialize dan utilize makanya. Kita salah satu juga tugas nanti pemerintah akan datang bagaimana mereformasi struktur sektor keuangan kita. Oh iya. Karena sekarang kita terlalu dependent on bank. Abang punya proyek apa-apa, you go to the bank, kan? Semua harusnya capital market banyak, ya. Capital market misalnya bisa mengeluarkan obligasi, bisa mengeluarkan saham, kayak di Amerika lah. Kan sekarang kan bank di permukaannya bisnis yang paling menguntungkan di Indonesia bank, Bang. Iya. Makanya dari Singapura semua beli karena apa? Margin paling tinggi tuh. Paling tinggi. Aduh, yang menderita rakyat. Nah, kalau mereka istilahnya monopolistik. Iya. Sources of fund ya. Semua orang pergi ke bank kalau perlu. Sampai 5%, 5,5%, 6%. Iya. Seksi sekali. Iya, makanya Singapura cuma 1%. Iya. Itu kan lihat kan bagaimana. Iya. Nah, kemudian usaha sekarang ini selain restructuring, saya banyak sekarang bergelut dengan konsultansi ya. Tapi corporate ya? Iya, corporate. Klien-klien saya corporate ya. Ada juga BUMN, ya kan. Iya. Ada 1-2 BUMN yang tujuannya kembali lagi bagaimana merestructuring usaha mereka, untuk ya kan, supaya bisa hidup utilize. Supaya utilize, ya kan. Fundraising ya bagaimana. Jadi Anda membantu fundraising juga ya? Banyak juga swasta yang fundraising. Iya. Selebihnya IPO ya. Nah, saya dengar ya dari ada teman saya yang atasan saya dari Amerika itu, sekarang dari Hong Kong banyak sekali uang dari China through Hong Kong masuk sini. Iya. Ada yang menawarkan 2%, 15 years. Iya, terus itu grace period 2 tahun. Iya. Ya, dan 15 tahun 2%. Iya. Ya, saya kenalin sama orang yang IPO kemarin ya. Ya, tertarik karena itu tadi di tengah tingginya Fed fund rate sekarang ada yang menawarkan itu. Ternyata rupanya dari sana. Ya, dari China. China kan istilahnya begini, kebanyakan uang yang mereka terima dari hasil trade surplus tidak bisa mereka bawa masuk, Bang, karena menyebabkan inflasi. Ya. Oleh karena itu dia harus forward, outward, bukan forward, outward direct investment. Uang itu harus diinvestasikan di luar. Logikanya kan begitu, ya kan? Oleh karena itu buat mereka dapat 2%, ya fine lah, sebab daripada 0% kan begitu. Ya kan? Sebab begitu mereka bawa masuk kan mereka terkenal dengan capital control. Ya kan nggak bisa seenak-enaknya uang masuk bawa uang keluar. Mereka kontrol untuk melindungi ekonomi mereka. Gitu. Mereka punya riset. Jadi sebenarnya kondisi itu menguntungkan Indonesia ya, yang butuh kapital dalam jumlah besar dengan low interest. Iya, makanya kita punya. Jadi harus ada orang-orang fundraiser kan. Punya proyeknya nggak kan gitu. Iya, jadi saya yakin ya, selain sudah roadmap, memang orang-orang financier yang betul-betul bisa melakukan foreign direct investment dan yang bisa membuat cari soft loan. Ya, basically yang sangat dibutuhkan Indonesia. Iya, kalau kita ngomong loan atau kredit whatsoever it is, intinya kan sampean punya project apa perlu, ya kan? Itu sebut project, ya kan? It will be growing or not, ya kan? Iya. Nah, marginnya berapa besar, ya kan? Sehingga capital structure harus sampai berapa besar, gitu kan? Itu banyak semua masalah matriksnya, gitu kan? Iya. Nah, ini harus kita bisa tawarkan as such, ya kan? Sampai buat mereka menarik untuk chip in masuk. Iya, itu maksud saya. Jadi
ya foreign direct investment, dia langsung uangnya masuk, tapi juga membutuhkan uang dana-dana yang murah untuk merevitalisasi industri. exactly. Properti butuh banyak, asal memang affordable gitu loh, yang menarik. Dan di sana uang lagi lari-lari, ya mending kan di sini kan. Uang selalu mencari titik, air selalu mencari titik rendah kan. Sama kayak air. Iya itu dia. Jadi peranan-peranan orang yang menguasai dunia finance nanti akan besar. Ya dong, dalam rangka meningkatkan kapasitas 6% kan? Finance is the backbone of any business. Oh. Ya kan? Tulang punggungnya bisnis itu ya finance gitu kan ya. Dan Anda melihat sekarang Bank Indonesia ini sudah cukup LDR-nya sudah cukup bagus ya, sudah cukup tinggi kan? Ya kalau secara makro, general ya, secara makro sih nggak ada masalah. Loan to deposit ratio is fine, capital adequacy ratio is fine, ya kan, net interest margin is fine, semuanya is okay. Cuman satu ya mungkin ada catatan saya mengenai loan at risk akibat daripada COVID. Oh, sebelumnya ya, masih belum selesai ya? Ini bukan belum selesai semuanya. Iya. Baru masih ada lah, masih ada kutil-kutilnya yang di dalam sistem perbankan ya. Iya, saya estimasi masih ada sekitar 300 triliun. Iya, tetapi kalau ada pengembangan kapasitas ekonomi dari 65 itu akan mempercepat. Ya, kalau dengan sendirinya. Kalau ini bisa diolah dengan baik, namanya loan at risk, ya kan, itu multiplier dari 300 triliun kalau uang ini terlepas, itu 3.000 triliun kan Bang. Oh, 10 kali ya? Ke GDP, ya kan? Iya. Ya kan itu bisa tambahan yang besar untuk GDP kita, ya kan, dengan multiplier efek daripada uang yang diselamatkan. Jadi sebenarnya kita secara ekonomi masih underutilized ya sebenarnya. Ya, masih sangat underutilized. Sangat underutilized. Disitulah diperlukan perbaikan ya. Betul. Luar biasa. Underutilized. Iya. Jadi secara ekonomi underutilized, perusahaan-perusahaan di BUMN juga underutilized. Itu dia. Iya, ini yang tugasnya luar Pak Prabowo biasa nanti. ya. Bagaimana menyutilisasi aset yang ada dari BUMN terutama. Iya. Dan yang kedua, bagaimana menambah capital stock kita. Capital stock. Nah, kalau sedikit aja ya mengenai pasar modal. Apa ya komentar Bung? Kemarin kan turun 68, sekarang udah mulai naik. Apakah ini ada hubungan dengan makin dekatnya Oktober? Enggak juga sih ya gini ya. Kalau pasar modal kita tidak terlepas dari company-company yang ada di dalam. Tentu dong. Dan kalau ngomong indeks itu kan satu agregasi dari seluruh company. Iya, betul. Dan, tadi Abang ngomong indeks 68, 7.000, 7.200, 300, balik lagi tadi 7.200. Kan balik cuma di sekitar level itu. Kenapa? Jangan samakan dengan pasar modal Amerika, Bang. Ya kan? Pasar modal Amerika rata-rata yang di situ blue chips, ya kan? Dan mereka innovative companies, ya kan? Mau ngomong Google, mau ngomong Airbnb, mau ngomong Nvidia, mau ngomong Cisco, mau ngomong semua teknologi stock yang punya value added dan tidak terpengaruh ekonomi domestik karena pemain global. Makanya kita lihat Dow Jones sampai 40.000, Nasdaq 17.000, padahal inflasi masih tinggi. Loh, mereka tidak tergantung daripada domestik ekonomi. Mereka tergantung pada ekonomi global. Nah di kita lucu Bang, ya kan satu pihak kita punya blue chips, ya kan, mau Telkom, Astra, ya BMRI, BNRI, BCA semuanya. Yang lain ini ada yang saham gocapan gitu kan, ya kan, segala macam second liner yang masih papan pengembangan, papan akselerasi dan segala macam. Nah ini terang aja ini tidak akan mendongkrak indeks kita, ya kan? Dia malah membebani justru. Malah bisa membebani gitu ya. Jadi juga kesalahan otoritas daripada pasar modal kita membiarkan perusahaan-perusahaan kecil untuk listed ngejar setoran. Padahal kalau orang mau IPO tuh seharusnya minimal 1 triliun lah nilainya. Bukan cuma 70-80 miliar mereka, apalagi di bawah itu untuk IPO, kan tidak liquid. Kan? Akibatnya itu ya? Akibatnya jadi dia nggak memberikan apa-apa pada pengembangan pasar modal. Enggak kan. Dan juga company-company yang listed di sana kan kalau kita ngomong blue chips mereka udah mature Bang. Ya kan seperti Unilever, Indofood itu kan company yang sudah besar dan nggak mungkin lah besar lagi. Berarti bukan growing company tapi memang mature company yang diharapkan lah dividen kan. Iya betul. Ya kan? Bukan growth-nya ya. Kalau Amerika kan inovasi baru growth, ya kan? Inovasi baru growth. Tesla lihat, gila. Walaupun PE rasio mereka udah begitu tinggi, orang keep buying karena this is growing company. Jadi artinya di dalam pengembangan pasar modal ini juga penting untuk pemerintahan Pak Prabowo nanti ya.
Gini, itu menjadi satu. pasar modal kita tuh maaf ya kalau Ya. menurut saya tidak Apa? bisa terlalu diharapkan untuk menjadi satu agen pembangunan. Ya. Tidak bisa. Ya, ya. Kembali lagi, lebih baik gini aja. Pasar modal dirapiin aja, artinya syaratnya diperketat untuk orang company-company yang mau IPO. Jangan company yang butuh recehan mereka biarkan masuk, Layani. akhirnya sahamnya mandat, jebol ke gocap, bahkan Iya. ada yang 1 perak sekarang, Iya. kan begitu. Ya, ya. Ya, oleh karena itu, saya sempat ngomong juga sama Presiden BI yang baru, Pak Iman Rahman, ya kan. Ya. Itu kalau bisa diperketat. Nah, kalau mau memang pertumbuhan ekonomi dari sektor keuangannya, ya kembali lagi harus ada sources of fund. Lebih baik kita ngomong obligasi daripada saham, ya kan ya. Karena kalau obligasi itu kan besar gitu kan ya, ratingnya juga harus ada, ya kan. Ya. Jadi ini lebih ke transparan terhadap investor, ya kan. Nah, bagaimana mengembangkan pasar obligasi, ya kan? Tentu kita harus bisa menarik dana dari luar negeri, Bang. Tapi juga harus ada proyek-proyek company-company yang membutuhkan funding dan memang quite promising, kan gitu. Iya. Jadi pemerintah bisa mengatur itu dong. Mengarahkan. Ya, harusnya bisa mengarahkan. Iya kan. Jadi tidak depending sama sekali kepada bank, sources of fund-nya, tapi kepada bond obligasi, market. Bond market. Iya. Jadi lebih baik dari 5 tahun ke depan ini yang di-develop exactly. ya. Dan ini berhubungan dengan FDI. Iya, betul. Berhubungan dengan mata market melihat Indonesia kan. Betul. Suprastruktur yang Anda bilang tadi kan. Wah, iya. Jadi inline semua nih. Inline semua. Wah, luar biasa gagasan-gagasan Pak Profesor Latu ini. udah 1 jam ya? Udah gitu. Nggak pernah berhenti ya. Saya unstoppable. Iya. Nanti kita atur lagi waktunya ya. Nanti kita bicara mengenai capital market, ya kan, khusus kan. Boleh.